Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Quran membicarakan beberapa hewan, binatang, ciptaan Allah, diantaranya ialah yang bersayap, mempunyai janah. Kalau dalam linguistik Arab, yaitu makhluk Allah yang bisa terbang. Toro yatiru toyaron. Nah, kemudian isimnya itu toir. Artinya burung yang terbang. Toir. Nah, di antara ciptaan Allah yang disebut makhluk yang bisa terbang atau toir atau toir ialah sebagian dari makhluk ini dikirim oleh Allah sebagai pembawa penyebab terjadinya musibah, bencana, atau bahkan azab. Di antaranya adalah ba'udah. Ba'udah itu nyamuk, itu bersayap. Maka dalam linguistik Arab dikategorikan burung. Dalam mujizat ajaib, mujizat wa ajaib minal Qur'anil Karim la tanqudi ajaibhu karya Muhammad Abdul Rahim, ini termasuk kategori makhluk yang bisa terbang. Dalam Al-Quran, ba'udah ini disebut satu kali. Nah, saya baca dalam kitab Mawsu'atul Ijaz Al-Ilmi fil Hadisin Nabawi karya seorang dokter Ahmad Syauqi Ibrahim di jilid 6 halaman 81. Di antaranya nyamuk ini pembawa penyakit malaria. Nah, bahkan ini ditemukan nyamuk yang diketahui penyebab malaria itu oleh Ronald Ross pada tahun 1902. Dan Ronald Ross ini akhirnya mendapatkan Nobel ilmu pengetahuan. Nah, kemudian di halaman 82 disebutkan di sini bahwa juga menyebabkan yaitu demam yang disebut Humal Wadi Al-Mutasaddi. Orang Arab itu menyebutkan demam lembah sakit kepala, yang orang yang sakit kepala. Nah, virus yang melalui nyamuk ini menyebabkan demam al-wadil mutasaddi, orang Arab menyebutnya. Nah, penemuan
penularan ini pada manusia ditemukan tahun 1930 Masehi. Dan ditemukan wa yujadu hadil marad fi syarqi wa janubi Afriqiya. Penyakit ini ditemukan Afrika Timur dan Afrika Selatan. Wa yusibuha bil marad Quba. Juga melanda di daerah Quba. Nah, kemudian ini virus yang dibawa oleh nyamuk yang membawa penyakit tertentu ini bahkan disebutkan di Kenya tahun 1950-1951 ini membawa petaka musibah dengan matinya 100.000 hewan ternak. Dan di Mesir tahun 1977 juga terjadi wabah besar yang diakibatkan oleh virus yang dibawa oleh nyamuk tadi. Di Afrika Barat juga demikian. Nah, ini nyamuk yang jenis Aedes. Jadi memang membawa musibah. Bahkan di salah satu catatan kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra karya Kamaluddin Ad-Damiri atau orang terkenalnya Ad-Dumairi di jilid 1 halaman 150 bahwa Raja Namrud ini terkenal matinya akibat nyamuk masuk ke hidung. Fadakhalat ba'udatun fi anfih. Nyamuk masuk hidungnya Namrud. Wasa'idat ila dimaghih. Naik ke otaknya Namrud. Fa'uziba biha. Maka Namrud tersiksa dengan nyamuk tersebut karena sudah merasuk ke otaknya 40 yaumen sampai 40 hari akhirnya tewas. Yang kedua, yang berterbang dalam Al-Quran dikategorikan toir secara linguistik Arab, yaitu binatang berterbang, yaitu disebut toir. Jadi kalau toir itu bukan makna burung menurut istilah umum ya, tapi linguistik Arab segala yang punya sayap itu toir. Kecuali malaikat itu juga uli ajnihatin mempunyai sayap, tapi malaikat itu tidak disebut burung ya. Kemudian zubab, lalat dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Saya baca di kitab Mausu'ah Al-Ijaz Al-Ilmi jilid 6 halaman 68 ini membawa bakteri penularan, bakteri yang menular yang ditemukan tahun 1880, yaitu demam tifoid. Ya, demam tifoid, dan bakteri ini ditemukan pada tahun 1880. Ini juga banyak membawa bencana dan korban, yaitu demam tifoid. Kemudian ini lalat ya, lalat ini. Kemudian pada halaman 75 di kitab tersebut, ya, Mausu'ah Al-Ijaz Al-Ilmi, Mausu'ah Al-Ijaz Al-Ilmi fil Hadis Nabawi, di samping demam tifoid
Ada lagi ya kolera. Ini terkenal sekali, dan penyakit-penyakit yang lain diakibatkan oleh lalat. Dan ada temuan hadis, lalat ini juga disediakan Allah di neraka untuk menyiksa manusia. Ada temuan dalam satu hadis dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat. Al-Mu'jamul Awsat karya At-Tabarani jilid 2, disebutkan di sini di hadis nomor 1598. Kemudian dikutip oleh Faidul Qadir, Syarah Al-Jami'us Sahih, Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi, di jilid 3, halaman 569, dengan nomor hadis 4348. Ada hadis begini, Ad-dubab kulluhu finnar illa an-nahal. Segala jenis lalat masuk neraka kecuali lebah. Jadi jenis lalat apapun ada di neraka kecuali jenis lebah yang memproduksi madu. Nah, kemudian dalam syarahnya disebutkan di sini, liyu'azzaba bihi ahluha. Dengan lalat-lalat tersebut, penghuni neraka itu disiksa dengan kehadiran berbagai macam jenis lalat di dalam neraka. La liyu'azzaba huwa, bukan lalatnya yang disiksa, tapi lalat ini disiapkan Allah untuk menyiksa penghuni neraka. Bukan lalatnya yang disiksa. Illan nahla, kecuali lebah, maka tidak ikut dimasukkan dalam neraka, karena lebah ini jenis yang membawa maslahah, yaitu pengobatan, yakni madu. Fa inna fihi syifa'an, lebah itu memproduksi madu yang insya Allah membawa penyembuhan. Fala yunasibu halahum, maka lebah tidak sesuai dengan keadaan penghuni neraka. Yakni tidak pas, kalau tidak munasabah, tidak munasib, ya. Tidak munasib kalau lebah dalam neraka. Tapi lalat-lalat yang lain dimasukkan neraka bukan untuk disiksa, tapi untuk menyiksa manusia, untuk menyiksa penghuni neraka. Yang ketiga adalah belalang atau jarad. Dalam Al-Quran, belalang itu dua kali. Saya baca dalam kitab Al-Hayawan karya Al-Jahid, Al-Jahid lil Hayawan. Di sini disebutkan di jilid 3 Al-Jahid, Al-Hayawan karya Al-Jahid jilid 3 halaman 304. Faiya jundun, maka belalang itu tentara. In aradallahu azza wa jalla, jika Allah menghendaki, yang maha mulia dan maha agung, ayyuhlika biha qauman, untuk membinasakan kaum dengan belalang. Ba'da tughyanihim, setelah tughyan, yaitu kelaliman mereka, wa tajabburihim, dan kesombongan mereka, wa utuhim, dan keras kepalanya mereka. Nah, ini didatangkan Allah bala tentara, yakni belalang, untuk membinasakan kaum. Kemudian ketika
Said Hawa dalam tafsirnya Al-Asas fi Tafsir, Al-Asas fi Tafsir, beliau di dalam tafsir Al-Asas ini menafsirkan tentang belalang yang dikirim oleh Allah kepada penduduk Fir'aun yang lalim, yang mendolimi Bani Israel, dikirim oleh Allah belalang di antaranya. Nah, di sini disebutkan ta'kulu zuru'ahum wasimarahum di tafsir Al-Asas fi Tafsir Al-Jilid 4 halaman 1983, ta'kulu zuru'ahum wasimarahum. Belalang itu memakan, menghabiskan tanaman mereka dan buah-buahan mereka, yaitu wilayah Fir'aun. Dan kerugian bagi Fir'aun dan penduduknya yang lalim. Kemudian Said Hawa mengutip dari kitab, yaitu Al-Kitabul Muqaddas, kitab Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Baru. Ini kitab bahasa Arab, namanya kitab Al-Kitabul Muqaddas. Al-Ahdul Qadim, Perjanjian Lama, wal Ahdul Jadid, Perjanjian Baru. Dan perlu dikutip di sini, ini bukan berarti menurut keyakinan umat Islam belum tentu sama isinya. Belum tentu sama dengan keyakinan kita. Kitab yang dipakai oleh pemeluk agama lain. Nah, ini. Nah. Jadi ini kita baca untuk istiqnas, untuk menghibur kita bahwa Al-Quran bicara tentang kehancuran, Al-Quran bicara tentang tentara Allah belalang dikirim oleh Allah azab bagi Fir'aun dan kaumnya. Itu juga ada diterangkan di kitab Al-Kitab Muqaddas. Nah, itu kitab Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Baru. Di bab 10, bagian Exodus atau Khuruj. Bab 10, bagian Exodus, yaitu bagian 10, ayat nomor 12, yaitu Nabi Musa alaihissalam diperintahkan Allah untuk mengangkat tangan. Kemudian Musa mengangkat tangannya dengan membawa tongkat. Nah, lalu Allah mengirimkan angin dari timur. Siang penuh, malam penuh, angin dikirim dari timur. Nah, begitu paginya, hamalatir rih asy-syarqiyah al-jarad. Maka angin yang dari timur itu membawa belalang. Fasa'idal jarad ala kulli ardi Misra. Kemudian belalang itu memenuhi seluruh bumi Mesir. Syai'un saqilun jiddan, sesuatu yang berat sekali. Lam yakun qablahu jarad hakada mislah wa la yakunu ba'dahu kadhalik. Yang kejadian itu tidak ada sebelumnya atau mungkin sesudahnya tidak ada sebesar itu, yaitu datangnya belalang memenuhi bumi Mesir. Wa hatta wajha kullil ardi, menutup permukaan hampir seluruh bumi Mesir. Dan akhirnya menghabiskan wa akala jami'a usbil ardi, memakan seluruh rumput-rumput bumi Mesir. Wa jami'a samari syajari, dan seluruh buah-buahan pohon yang ditanam oleh pengikut Fir'aun. Dan ini ada di kitabnya orang pemeluk agama lain.
agama lain ya. Nah ini sekedar untuk istiqnas menghibur kita orang beriman beragama Islam bahwa kita bicara tentang kejadian belalang pada zaman Fir'aun itu ternyata pemeluk lain itu juga punya kitab yang menerangkan begitu. Tapi ada tambahan-tambahan yang benar tidaknya tambahan itu wallahu alam, Allah Maha tahu. Dan kita yang jelas Al-Quran bicara tentang belalang pada zaman Fir'aun. Ya. Kemudian ababil. Nah, ababil ini dalam Al-Quran hanya satu kali yang dikirim oleh Allah membawa batu menghancurkan pasukan Abrahah yang akan merobohkan Ka'bah dengan mengendarai gajah, dikenal dengan Ashabil Fil, yaitu pasukan gajah. Dihancurkan oleh Allah dengan dikirim burung. Burung ababil ini sebetulnya ababil itu dalam sebagian ahli tafsir bukan nama burung, tapi sifat burung, yaitu berkerumun, berjejer-jejer, berangkat secara kolektif, berterbang secara kolektif, bersama-sama. Tetapi dalam kitab Mujizat wa Ajaib Minal Quranil Karim La Tanqudi Ajaibuhu karya Muhammad Abdul Rahim, ababil ini dimasukkan nama burung, ababil, ya. Satu kali dalam Al-Quran. Nah, yang saya komentari ini, kejadian burung ababil ini sangat irasional, tidak terjangkau oleh akal manusia. Karena burung membawa batu kecil, menghancurkan, ditembakkan pada pasukan gajah, tewas. Nah ini kejadian yang di luar jangkauan akal dan jangkauan ilmuwan untuk menelitinya. Oleh karena itu, saya baca dalam tafsir Asy-Sya'rawi, tafsir Mutawalli Sya'rawi, beliau menangkis pendapat Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani menangkis pendapat Muhammad Abduh, muridnya Jamaluddin Al-Afghani. Muhammad Abduh, guru daripada Rasyid Ridha. Seperti Muhammad Abduh mengatakan tentang burung ababil, innaha kanat al-mikrobat wal judari. Burung ababil itu mikrobat dan penyakit cacar, bukan burung tapi bahasa majas kata. Karena Muhammad Abduh tidak bisa merasionalkan, tidak bisa memahami kalau kejadian burung itu bisa diterima secara akal, maka dia beralih ke aklaniyin, yaitu memaksakan supaya bisa dirasionalkan. Dia maknai mikrobat dan cacar. Nah, ini ditolak oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, ulama besar dari Mesir. Beliau mengatakan di tafsir Mutawalli Sya'rawi jilid 20 halaman 439, Innal mikruba, sesungguhnya mikruba, kama na'lamu, seperti yang kita ketahui, lahu muddatu hadanah, punya waktu inkubasi, yaitu waktu antara serangan penyakit dan munculnya tanda-tanda. Ini ada waktu inkubasi. Bahkan waktu inkubasi itu diterangkan qad takunu usbu'aini, kadang 2 minggu. Wa ba'da dalik, setelah 2 minggu masa inkubasi, yabqal jismu, kalau orang ini akibat mikrobat. Akibat mikroba, maka penyakit ini merusak tubuh melalui inkubasi dulu, kemudian tubuh ini bertahan, yabqal jismu hatta yamuta, baru kemudian mati. Nah,
Kalau ini kan enggak, burung ababil ini sekali tembak, tarmihim, menembak mereka bihijaratin dengan batu, langsung mati. Tidak melalui inkubasi. Jadi bukan mikroba ini. Bukan mikroba. Ya. Ini sanggahan siapa? Mutawalli Sya'rawi. Begitu ditembak oleh burung ababil dengan batu-batu kecil, langsung mereka tewas ka'asfin ma'kul, seperti daun tanaman yang terkena wabah yang mematikan, seperti daun tanaman yang dimakan oleh ulat, hancur. Ada yang maknai seperti daun yang dimakan ulat, ada yang maknai seperti daun tanaman yang terkena wabah yang mematikan. Langsung hancur, tidak menunggu inkubasi. Jadi beda. Ini Muhammad Abduh merasionalkan, malah tidak rasional. Ini ya. Ini sanggahan Mutawalli Sya'rawi. Nah, oleh karena itu peringatan-peringatan Allah sudah sedemikian rupa, maka kita mengomentari terjadinya kecelakaan pesawat Jeju Air Korea Selatan di pesawat Boeing 737-800 Korea Selatan yang menewaskan, ada yang menginformasikan 179 orang yang meninggal dunia hari Minggu penghujung bulan Desember ya, penghujung ya, bulan Desember ini tabrakan dengan burung. Nah, ini insiden kecelakaan sebetulnya dalam sejarah sudah pernah terjadi satu kasus pada tahun 2009 bulan Januari, yaitu pesawat dengan penumpang 155 orang bertabrakan dengan angsa liar di Amerika Serikat dan juga membawa kecelakaan. Maka ada beberapa langkah preventif, diantaranya ialah pencegahan di sekitar bandara seperti menyiarkan panggilan darurat burung atau tembakan pendahuluan untuk menakut-nakuti mereka. Nah, ada yang mengusulkan sirine supaya burungnya itu pergi. Nah, ini persoalannya itu kalau mendadak pesawat datang, burung itu bersamaan datang. Mendadak karena musibah itu bisa mendadak. Oleh karena itu ini perlu dilakukan evaluasi mengenai keamanan di seluruh maskapai dan terutama di bandara terkait dengan insiden-insiden tersebut. Mulai dari teknologinya, kemudian sterilnya lingkungan. Memang yang berita yang saya terima terutama Prancis itu paling banyak bandara yang dihuni oleh burung. Itu katanya yang paling banyak itu Prancis. Dan di Indonesia sendiri juga banyak burung di beberapa bandara. Dan itu harus diwaspadai. Wat-tayra mahsyurah, ada ayat wat-tayra mahsyurah, burung yang dikumpulkan. Bila sebagai muslim kita berdoa ya,
dengan doa-doa yang keselamatan yang telah direkomendasikan oleh Rasulullah SAW atau Al-Quran, keselamatan ruang, keselamatan manusia, keselamatan kendaraan dan sebagainya. Itu dari Islam juga dipakai sebagai seorang muslim. Semoga bermanfaat dan juga tidak kalah pentingnya sebagai muhasabah, karena kita manusia banyak di antara kita yang berdosa. Naik pesawat, kata Al-Quran, la tusibannal ladina dhalamu minkum khassah, bahwa apabila musibah terjadi itu yang kena bukan khusus orang-orang zalim. Jadi di pesawat itu yang berdosa, berumuran dosa 1-2 orang, bisa terjadi musibah yang membawa petaka pada lainnya, meskipun lainnya itu bukan orang zalim. Itu juga harus diwaspadai, hati-hati. Semoga kita diselamatkan oleh Allah fil hadar was safar, baik kita sedang di rumah atau dalam pepergian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.